Hai guys, selamat datang di Beat Movie. Kali ini saya akan mereview sebuah film horor dari negara India yang pastinya bakalan ramai untuk ditonton. Oke, sebelum kita membahas kisahnya, terlebih dahulu silakan teman-teman subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dan kalau sudah selesai, mari kita bahas filmnya. Check it out. Di pagi hari yang cerah, seorang gadis muda nan Bahenol sedang bersih-bersih rumah dan memberi makan hewan peliharaannya. Tak lama kemudian, ibunya datang dengan wajah yang terlihat capek dan kesal. Ibunya gadis itu kesal karena anak gadisnya berdegung. Setelah beberapa lama, ibunya gadis itu pergi lagi dan menyuruh anaknya untuk tidak pergi kemana-mana. Di depan rumah terlihat ada seorang tamu dan gadis itu pun menemuinya. Unikanan adalah nama tamu itu. Dia datang dengan tujuan untuk merawat rumah dan kakek-kakek yang ada di rumah itu. Unikanan adalah orang suruhan Tuan Leo. Ketika mereka mengobrol, tiba-tiba benda dalam rumah jatuh, dan tamu itu masuk ke rumah tanpa izin, dengan alasan menjaga gadis itu apabila ada pencuri. Namun, ternyata itu hanyalah seekor kucing. Gadis itu merasa risih dan menyuruh Unikanan pergi, tapi Unikanan tidak mau. Ketika gadis itu menyuruh Unikanan pergi, tiba-tiba terdengar suara sirine, dan Unikanan segera memeriksa sumber suara itu. Dan ternyata suara sirine itu berasal dari kamarnya kakek-kakek yang ada di rumah itu. Unikanan tidak mengerti dengan kata-kata kakek-kakek itu, dan ia menanyakan nama kakek itu yang ternyata bernama kakek Luka. Unikanan juga menanyakan nama gadis itu yang bernama Beatrice. Nyonya Sarah, pemilik rumah itu, tiba-tiba menelepon dan menanyakan keadaan di rumah itu. Unikanan menanyakan bayarannya kepada Nyonya Sarah, namun telepon tiba-tiba ditutup. Beatrice akan pergi menemui orang tuanya, namun baru beberapa meter dari kamar Unikanan membunyikan sirine dan Beatrice pun kembali lagi ke kamar itu. Unikanan meminta Beatrice untuk membawakannya makanan dan minuman, dan Beatrice pun pergi dari kamar. Setelah beberapa lama, Beatrice belum juga kembali ke Unikanan, dan karena penasaran, Unikanan pun pergi untuk mencarinya. Pada saat berjalan-jalan di rumah, Unikanan melihat ada bayangan orang yang berlari. Unikanan ditelepon oleh temannya yang bernama Sanoj. Sanoj menanyakan keadaan rumah itu, namun pembicaraan mereka terputus karena sinyal yang jelek. Unikanan mendengar suara lagu, dan ia pun mencari sumber suara lagu itu. Unikanan ketakutan ketika melihat foto di dekat alat musik, dan tiba-tiba Beatrice menepuk bahunya Unikanan yang ketakutan. Menurut Beatrice, foto itu adalah fotonya kakek Lasar, saudaranya kembar kakek Luka. Kakek Lasar sudah lama meninggal. Beatrice pergi meninggalkan Unikanan karena ia punya banyak pekerjaan. Unikanan pergi keluar rumah untuk melihat-lihat daerah itu. Di hutan, ia didatangi Beatrice. Di hutan itu, Unikanan mendongeng tentang gadis cantik yang bernama Girija yang menikah dengan orang tua yang kaya raya. Nona Girija berselingkuh dengan pria yang bernama Krishnan Kuti, sedangkan Krishnan Kuti ia adalah seorang penari. Tidak diketahui sebabnya, Nona Girija mati dan Krishnan Kuti juga mati di sebuah empang. Ketika Unikanan bercerita, tiba-tiba dari balik pohon ada orang bertopeng yang meminta rokok. Namun, plak! Unikanan menepukkan tangannya dan membuyarkan lamunan Beatrice.
Ketika kembali ke rumah, Unikanan menemui kakek Luka yang sudah bangun. Unikanan dan Beatrice menemui kakek itu beberapa saat, lalu ia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ketika Unikanan keluar kamar mandi, ia melihat kakek Luka tidak ada di ranjangnya. Unikanan pun mencarinya dan kakek Luka sudah ada di ruang makan, dengan ditemani Beatrice yang sedang menyiapkan makanan. Beatrice mengatakan Tuan Leo sudah kembali dan ia sedang menonton TV. Unikanan pun menemuinya, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Unikanan terkejut ketika melihat Beatrice yang mengobrol sendirian. Menurut Beatrice, ia sedang mengobrol dengan ibunya. Dan, plak! Beatrice menepukkan tangannya di depan wajah Unikanan yang ketakutan. Beatrice mengatakan bahwa ia sedang membodohi Unikanan. Dan bel pun berbunyi. Unikanan bergegas untuk membukakan pintu. Ketika tiba di luar rumah, Unikanan hanya melihat anjing dan tiba-tiba pintu rumah itu tertutup. Unikanan menggedor pintu meminta Beatrice membukakan pintu. Di belakang Unikanan ada orang bertopeng lewat. Dan ternyata Beatrice sudah berada di belakang Unikanan. Unikanan merasa tidak nyaman dengan orang yang berada di luar. Menurut Beatrice, dia adalah penjaga rumah di malam hari. Unikanan melihat Beatrice akan mandi dan ia berniat mengintipnya. Belum juga dia melihat Beatrice, di pinggirnya Unikanan ada kursi yang berjalan. Unikanan mengira itu kakek Luka, tapi ternyata bukan. Unikanan pun mengikutinya. Ketika berada di hutan, kursi itu berhenti dan Unikanan mendekatinya, dan ternyata itu hanyalah kursi kosong. Unikanan dikejar oleh serangga hutan dan ia pun berlari hingga ia tiba di sebuah bangunan. Pada saat ia bersembunyi, di dekatnya ia melihat kepala orang yang sudah mati. Karena ketakutan, ia pun lari dan kembali ke rumahnya Beatrice. Namun pintunya Beatrice terkunci dan ia pun memanggil-manggil Beatrice, tapi Beatrice tidak mendengarnya. Unikanan menelepon Beatrice, tapi tiba-tiba kepalanya ada yang memukul dan Unikanan pun pingsan. Ketika ia sadar, ia sudah berada di sebuah garasi. Pada saat ia akan keluar pintu garasi, tiba-tiba ada yang menutup dan Unikanan pun berjalan menyusuri tempat yang gelap. Hingga ia terjatuh dan mendengar suara musik itu lagi. Pada saat Unikanan berketakutan, Beatrice datang menemuinya. Unikanan mengira bahwa Beatrice dan orang yang ada di rumah itu adalah hantu. Tapi menurut Beatrice tidak begitu. Menurutnya, semua itu dilakukan oleh neneknya. Neneknya dibakar oleh kakeknya. Beatrice mengatakan bahwa kakeknya hilang. Ketika mereka mengobrol, tiba-tiba sirine berbunyi, dan Beatrice dan Unikanan pun pergi mencari kakek Luka. Beatrice dan Unikanan melihat kamar mandi yang dipenuhi dengan darah. Beatrice menyuruh Unikanan pergi meninggalkan rumah itu, karena roh neneknya akan membunuh semua orang yang... Tapi Unikanan tidak mau meninggalkan Beatrice sendirian di sana, dan ia pun tidak pergi. Ketika Beatrice dan Unikanan berada di garasi, dari luar ada orang yang masuk. Beatrice dan Unikanan bersembunyi di sebuah ruangan dan orang itu menggedor-gedor pintu. Ketika berada di garasi, Beatrice menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Menurut Beatrice, tidak ada hantu di rumah itu. Hanya ada satu orang penyihir di sana, yaitu Beatrice. Dan di belakang Beatrice muncullah seorang pria. Dan pintu itu pun ditutup sehingga Unikanan terkurung di garasi. Di tempat lain terlihat Beatrice sedang menyeret kakek Luka
dengan ditemani seorang pria. Beatrice menggusur kakek itu ke dekat api. Dan di sini diperlihatkan flashback. Seorang anak perempuan yang ditemani ayah dan ibunya menemui kakek luka. Itu adalah Beatrice yang masih kecil. Di rumah itu, Beatrice dipaksa harus melayani kakek luka dan anaknya kakek luka. Dan hidup Beatrice sejak saat itu sudah seperti di neraka. Dan ketika Beatrice sudah beranjak dewasa, ia berencana untuk membalas dendam. Sasaran pertamanya adalah si kakek luka. Ia tebas dengan pisau sehingga ia terluka dan ditendangnya hingga ia terjatuh. Beatrice juga menceritakan Linto, orang yang membantunya. Suatu hari Linto sedang mengintip Beatrice, tapi ia kepergok. Beatrice mengundang Linto untuk datang menemuinya pada suatu malam. Dan malam itu, Linto datang menemui Beatrice di kamarnya. Tapi tiba-tiba anaknya si kakek luka datang dan menghajar Linto. Tapi Beatrice membunuhnya dengan pisau. Beatrice juga membunuh yang lainnya dengan dibantu oleh Linto. Dan Beatrice pun membunuh si kakek luka yang cabul dengan disodok oleh besi panas. Sementara itu, unit kanan yang terperangkap di garasi disiram dengan bensin oleh Linto untuk dibakar. Tapi unit kanan masuk ke dalam lubang untuk menghindari kobaran api. Linto dan Beatrice membuang mayat ke dalam hutan. Ketika Linto terbaring, Beatrice menyerangnya dengan batu, tapi Linto menghindar. Dan Linto pun dipukulnya dengan batu. Kemudian Beatrice mengejar unit kanan. Ketika Beatrice akan menyerang unit kanan, Beatrice diserang oleh Linto hingga terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Unit kanan menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, dan film pun selesai.